Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita terpilih kembali untuk menjadi peserta training sebulan penuh untuk menginstal ulang hati dan pikiran kita. Sebab tidak semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali merasakan ibadah di bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak sampai pada bulan Ramadan tahun ini. Jamaah rahimakumullah, Ramadan merupakan proses pendidikan bagi kita umat Islam. Dalam konteks pendidikan ilahi, kita harus memahami dalam 3 hal. Yang pertama adalah input sebelum Ramadan. Yang kedua adalah proses Ramadan. Dan yang ketiga adalah pasca atau output daripada Ramadan itu sendiri. Dalam 3 kerangka inilah kita harus memahami sekolahan Ramadan ini. Ulama mendefinisikan saum atau puasa yang kita laksanakan yaitu al-imsak, yang berarti menahan. Kalau kata ini kita bingkai, kita rangkai dengan huruf an, maka dia berarti menahan diri, al-imsak an. Dan kalau kita rangkai dengan huruf b, maka dia berarti berpegang teguh, al-imsak b. 2 kata ini menjadi kunci proses kehidupan kita sebagai umat manusia, karena di dalam diri kita terdapat 3 jenis nafsu yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Yang pertama ada nafsu amarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu." Nafsu, dorongan yang selalu mendorong manusia untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan pelanggaran, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu yang kedua adalah nafsu lawwamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Nafsu syaitan yang mendekam dalam diri manusia. Ia selalu membisikkan dan mengajak untuk berbuat keji. Hatinya selalu dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nafsu yang terakhir adalah nafsu mutmainnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah." Nafsu, dorongan untuk senantiasa berbuat kebaikan, untuk senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada yang lainnya. Hatinya tentram, tenang, damai dalam aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, di saat manusia akan berbuat kebaikan, maka di situ terjadi pertarungan tiga kutub besar dalam jiwa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat An-Nas bahwa manusia mempunyai dua musuh utama, dua musuh abadi. Yang pertama yaitu bisikan jahat dalam jiwa yang disebut yuwaswisu fi sudurin nas. Itu adalah musuh yang internal, musuh di dalam diri manusia. Dan yang kedua adalah musuh eksternal, minal jinnati wan nas, yang terlihatan yaitu manusia. Jemaah rahimakumullah, banyak manusia, dan kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak digolongkan dalam orang-orang kelompok seperti ini. Manusia yang menjadikan nafsu amarah dan nafsu lawwamah sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Mereka melakukan dosa-dosa dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan duniawinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Kita melihat bagaimana manusia-manusia menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhan-Tuhan mereka. Jemaah rahimakumullah, banyak orang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa uzur, meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja tanpa uzur, tidak membayar zakat, tidak bersedekah, menzolimi orang lain, durhaka terhadap kedua orang tuanya, menjadikan Tuhan-Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini terjadi karena ketidakmampuan kita untuk mengendalikan nafsu-nafsu negatif yang ada dalam diri kita. Dosa-dosa yang dilakukan ini, jika dibiarkan terus-menerus, maka dia akan menumpuk di rekening amalan kita. Dan ini sangat berbahaya tatkala nantinya dihisab di akhirat kelak. Ini akan menjadikan kita menjadi penduduk yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penduduk naru jahannam. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Maka sebulan penuh ini, jamaah rahimakumullah, kita di training oleh Allah, kita disekolahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempunyai kemampuan imsakan, menahan diri, kontrol diri, dan kemampuan untuk imsak bihi, berpegang teguh dengan ketentuan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita dilatih untuk mempunyai kemampuan mengendalikan diri kita, self control, dengan cara terus menyibukkan diri dengan memutarkan mesin-mesin produksi amal saleh kita. Proses tarbiyah atau proses pendidikan Ramadan dengan menjalankan zikir, ibadah-ibadah yang lain, kajian, tadarus Al-Quran, qiyamu Ramadan, sedekah, infak, zakat, membersihkan hati dan pikiran kita, termasuk diantaranya tazkiyatun nafsi, itu adalah bagian daripada ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Sehingga setan pun tidak ada ruang untuk menggoda kita, saking sibuknya kita dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Inilah rumus sekolah mengendalikan diri di bulan Ramadan. Self control, mengendalikan nafsu
dengan menyibukkan diri untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Pengendalian nafsu ini adalah jihad akbar, adalah perjuangan yang sangat berat, tapi insya Allah bisa kita lakukan. Semakin kita menyibukkan diri dengan kebaikan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin menumpuk insya Allah rekening amal-amal saleh kita nantinya. Pada akhirnya outcome dari sekolahan Ramadan ini adalah lahirnya insan-insan yang bersih, munculnya pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi dengan karakter ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bayi yang baru dilahirkan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini memberikan dampak yang besar kepada kita dalam aspek kehidupan kita, dan mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita masih diberi jatah umur untuk kembali merasakan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.